Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Natal. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut warga jemaat, juga tamu jemaat yang telah hadir di gedung gereja ini, maupun yang bersekutu secara daring melalui kanal YouTube GPIB Petrus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dimohon menyampaikan ke anggota majelis di sektor pelayanan 1 sampai dengan 4 atau menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja Rabu hingga Sabtu pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demi menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung, kami memohon dan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk memastikan tidak mengaktifkan nada dering telepon seluler atau handphone. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan serta memuliakan nama-Nya, dan pemberitaan firman dalam ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Jeffrey Sompotan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan, nas pembimbing ibadah kita pagi ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertaimu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami adalah abdi-Mu yang sungguh dihargai dan dikasihi. Namun dalam perjalanan hidup, seringkali kami tidak taat dan setia untuk melaksanakan pekerjaan kami sebagai abdi-Mu. Ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang dipersiapkan untuk menderita sebagai pengikut-Mu. Namun dalam perjalanan hidup, kami seringkali mengeluh dan tak jarang menolak untuk menderita karena kami merasa lemah dan tidak mampu. Ya Tuhan, kami adalah pekerja. Kesempatan luas Tuhan beri untuk kami menggunakan akal dan tenaga. Namun dalam perjalanan hidup, kami lebih memilih untuk bermalas-malasan, kurang berusaha. Bapa Maha Kasih, kami mohon, ampunilah dosa kami. Saudaraku yang terkasih, tiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kepadanya disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana dituliskan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Atas dasar firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkenan mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan Ia mau supaya kita hidup secara baru. Silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan selaku perintah hidup baru berdasarkan Roma 12 ayat 11 dan 12 yang menyatakan, "Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita siapkan Alkitab kita. Bagi yang membawa Alkitab cetak atau Alkitab digital, silakan buka dari Kitab Suci Perjanjian Baru. Nanti kita akan merenungkannya berdasarkan jadwal bacaan gereja hari ini dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa agar Tuhan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami dihimpunkan Tuhan berada di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, mengabdi dan menyembah di Kau, lewat pujian dan menyampaikan doa, serta sedia mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami agar layak menerima firman-Mu, dan Roh Kudus Tuhan biarlah bekerja dalam hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku terkasih, silakan berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yakobus pasal 1, ayat 1 sampai dengan 4, yang menyatakan, "Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antaramu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Selamat Natal, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Gimana? Kastengels masih ada? Masih ada. Nastar masih ada? Berat badan udah tambah berapa? 1 atau 2 kilo? Ya begitulah. Natal selalu membawa kegembiraan, membawa sukacita, membawa hal-hal yang membuat kita berpengharapan yang besar. Ya, masih ingat berita-berita Natalnya? Apa sudah mulai redup seiring dengan berlalunya hari Natal? Masih ada yang ingat berita Natal? Yang pertama tentang kesukaan besar, kan gitu ya. Aku menyampaikan kesukaan besar, kan gitu. Artinya ada sukacita yang berlimpah-limpah pada saat Yesus dilahirkan. Dan berita Natal yang kedua yang tidak kalah serunya adalah telah datang kepada kita juru selamat, kan gitu. Ya. Juru selamat itu artinya yang ahli dalam menyelamatkan, kan gitu. Kalau juru masak, ahli memasak. Juru mudi, ahli mengemudikan, kan gitu. Ini juru selamat yang mampu memberikan arahan supaya kita hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Dan berita Natal yang ketiga yang menjadi sentral di dalam kehidupan kita, yaitu soal Immanuel, yang artinya saya mau bilang sama KMJ, dia marga Jemaat Petrus ini nggak tahu artinya Immanuel, karena yang nyaut cuma sedikit. Allah beserta kita. Bayangkan, ya, kehidupan kita ini diwarnai oleh berbagai macam hal, pergumulan, tantangan, masalah-masalah kehidupan, ya, dan itu semua bisa membawa kita mengalami pencobaan, ya. Jadi jalan hidup kita ini tidak luput dari pergumulan hidup, dari tantangan hidup. Ya, semua menghadapi. Pendeta juga dan keluarganya juga mengalami. Tidak ada seorang pun yang luput dari menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan itulah pokok inti firman Tuhan yang kita renungkan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini. Kenapa gereja kita baru selesai Natal lagi senang-senang kok ngomongnya soal pencobaan? Justru itu, di situ letak pentingnya, bahwa Immanuel, Allah yang beserta kita itu mau memberikan kepada kita keyakinan bahwa Natal ini udah lewat 4 hari, ya kan? 2 hari lagi tahun baru. Apa yang akan terjadi di tahun 2025 kita juga nggak tahu. Tapi perjalanan kehidupan yang penuh tantangan, pergumulan dan masalah kehidupan yang bisa membuat kita berada di dalam pencobaan menghadang di depan kita. Tetapi sekalipun demikian, berita Natal tentang Allah beserta kita itu memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak tahu PPN mau naik 12%, ya pikiran udah, aduh, ini gimana ini ya? Listrik naik, bensin naik, pajak mobil naik, beras naik, susu naik, semua gitu. Semua naik gara-gara PPN 12%. Ini nggak ngomong politik ya, nggak ngeritik pemerintah juga nggak. Cuma menyampaikan bahwa belum berakhir tahun 2024 aja kita sudah diberikan gambaran yang agak suram gitu. Bahwa kehidupan kita nanti akan mengalami tantangan yang berat ke depan itu. Baru peristiwa Natal, Kastengels masih ada sisa-sisanya. Ya kan? Tapi kita sudah diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin akan memberatkan kehidupan kita ke depan. Dan karena itu, sukacita Natal tentang juru selamat, tentang Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita, harus terus kita gelorakan. Oke lah, nanti akan ada tantangan. Oke, nanti akan ada pergumulan.
Oke, nanti akan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mengenakan. Tapi iman kita bahwa Yesus Kristus menyertai kita tidak akan membuat kita luntur di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Itu yang kita baca dari firman Tuhan ini. Ya, bahkan firman Tuhan ini agak provokatif sedikit, ya, dan provokatif dan kontradiktif. Bayangkan, coba baca ayat 2. Ayat 2 ada di Alkitab, saudara-saudara. Dilihat ayat 2. Ya. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini kan provokatif dan kontradiktif. Bagaimana sih orang menghadapi pencobaan, dia bilang berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Gak seru banget kan? Terus dia berbahagialah kamu kalau mendapat THR, gitu kan? Gitu. Berbahagialah kalau hidupmu terus diberkati. Berbahagialah kalau kamu sehat-sehat. Berbahagialah kalau rumah tangga anak-anak kita maju. Berbahagialah kalau cucu-cucu kita bertumbuh dengan sehat. Kan gitu. Hal-hal yang positif lah yang membuat kita berbahagia. Firman Tuhan bilang, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kontradiktif kan? Kenapa bilang begitu firman Tuhan? Karena ada Allah yang menyertai kita. Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita berada di dalam pencobaan. Kita harus tetap berbahagia, karena tahu ada juru selamat. Karena tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu bukti nyata pada saat peristiwa Natal. Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Kudus, yang tempatnya di surga mulia, mau menjumpai kita masuk ke dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Untuk apa? Untuk menjumpai kita. Untuk apa? Untuk berjalan bersama kita. Karena janjinya dia menyertai kita. Dia berjalan bersama kita mengakhiri tahun 2024 ini. Dan dia menunggu kita di tahun 2025 untuk kembali berjalan bersama kita. Sehingga di tahun 2025 mungkin saja kita akan mengalami pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan, aduh, gua udah berapi-api begini, kagak ada yang nyaut lagi. Kita harus tetap berbahagia. Gitu loh, itu firman Tuhan yang bilang kok. Gitu. Ayo semangat. Gitu. Sekalipun akan ada pergumulan, tantangan, masalah dan segala macam, Tuhan bilang, aku sudah lebih dulu ada di tahun 2025. Kamu tinggal menghampiriku, berjalan bersamaku. Mungkin akan ada pencobaan lagi, mungkin akan ada pergumulan, tapi tetaplah. Puji Tuhan, akhirnya khotbah gua kesampaian juga. Berbahagialah terus. Karena apa? Dikatakan oleh selanjutnya dalam firman Tuhan itu, tunggu lihat dulu contekan, tersalah lagi. Karena firman Tuhan katakan, ya, pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin tekun beriman. Tuh, ada ayatnya. Saya bukan ngomong asbun begitu, baca nih ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, puji Tuhan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa sih ini? Kalau toga gue robek ganti ya. Jadi mesti gini kali ini. Jadi ujian pada imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan-pencobaan itu dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin tekun beriman. Pencobaan itu bisa datang dari luar. Tuhan nggak pernah mencobai kita. Bisa datang dari luar, bisa juga datang dalam diri kita sendiri. Pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu, ya kan? Lalu iblis memanfaatkan itu, nah kita jatuh dalam pencobaan. Akhirnya, ya kan? Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan.
Tuhan akan memberikan kepada kita menurut pandangan Tuhan apa yang kita butuhkan. Kan gitu. Kalau yang kita inginkan banyak. Waduh, ini itu. Tuhan bilang, wah, kalau itu yang kamu mau, bisa terperosok lebih dalam kamu dalam dosa. Akan aku beri yang menurut pandanganku, kata Tuhan, inilah yang kamu butuhkan. Asal tetap berbahagia ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, karena hal itu bisa membuat kita semakin tekun beriman. Kan gitu ya. Kalau kita lagi bermasalah kan kita kemudian cenderung untuk mencari Tuhan. Ya kan? Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Tiap hari juga kita berdoa, ya kan? Tapi kalau kita lagi menghadapi masalah pergumulan, doa kita itu jauh lebih khusyuk, ya, lebih dalam, lebih personal kan gitu. Jadi Tuhan bilang, nah ini pencobaan-pencobaan itu adalah ujian yang membuat kamu akan semakin tekun dalam hidup beriman. Ya, jadi tetaplah berbahagia. Puji Tuhan, saya menghadapi pergumulan, kan gitu ya. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, yang akan membuat kita mampu mengatasi semuanya itu kalau kita tetap tekun beriman. Ya. Dan dikatakan di dalam ayatnya berikut, ya, ayatnya yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Jadi pada akhirnya Tuhan menghendaki kita menjadi orang Kristen yang imannya sempurna. Bukan orangnya sempurna, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, ya kan? Tapi imannya sempurna, yaitu iman yang gimana? Iman yang tangguh, gitu loh. Jangan iman yang lembek, ada masalah sedikit, merengek-rengek, gitu. Ada ini sedikit, terus apa namanya? Ada masalah sedikit di gereja, nggak muncul lagi, kan gitu ya? Ada yang suka begitu kan? Ya, ada yang masalah sama pendetanya, waduh, kok ngomongnya begini nih. Pokoknya selama pendeta itu masih di sini, saya nggak mau masuk. Ada yang bilang itu kan? Ada nggak? Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Di sini kan itu pengalaman saya di tempat-tempat lain, gitu. Karena apa? Apalagi tuh? Gila, banyak jebakan Batman di sini. Saking semangat gitu ya, tangan begini, kaki duk kena juga. Gara-gara bola kalah kali ya, jadi pengen main bola. Jadi iman kita harus semakin tangguh, semakin kokoh gitu. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan pergumulan yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, kita harus tetap berbahagia karena kita yakin ada juru selamat yang sudah lahir, yang berjanji sebagai Immanuel, yang mau menyertai kita juga di saat-saat kita mengalami keadaan yang sangat terpuruk sekalipun. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita, sehingga kita tetap mempunyai keteguhan hati, keteguhan iman yang kokoh di dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun tantangan kehidupan berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, Dia mau supaya semuanya itu membentuk kita menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna dan utuh. Utuh itu artinya nggak terbelah-belah gitu ya. Utuh pada saat bersuka cita, ada berkat Tuhan, mengucap syukur, ya kan, berbahagia. Pada saat mengalami pergumulan, entah kecil, entah besar, entah ringan, entah berat, kita tetap bersuka cita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap berbahagia. Jadi utuh. Enggak, kalau begini baru begini, kalau begitu enggak, kan itu enggak utuh namanya, ya kan? Kalau Natal rame, kalau hari Minggu pertama sudah Natal sepi, kan gitu ya, itu enggak utuh juga tuh. Itu tadi dibilang sih, Pak, yang hadir cuma sedikit, enggak soal, bilang gitu. Alkitab bilang kan, lagi siapa namanya? Manggilnya nama kampungan bener. Dia bilang katanya, kita harus pergi ke perempatan jalan memanggil orang-orang. Saya bilang, lu aja yang pergi katanya.
Kalau saya nggak pakai itu, saya bilang apabila 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ini banyak nih, lebih dari 3. Berarti Tuhan hadir. Gitu. Nah, kitalah orang-orang yang dibentuk Tuhan mempunyai iman yang utuh. Mau Natal kek, nggak mau Natal kek, kita tetap beribadah. Utuh. Bersyukur terus. Gitu. Mau ada pohon terang kek, nanti sebentar lagi disimpan lagi. Kita tetap menjalani kehidupan beriman yang utuh. Tidak ada persoalan yang terjadi di luar kita yang mempengaruhi kehidupan iman kita. Tuhan mau di dalam ayat yang keempat dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nggak ada orang yang sempurna, tapi yang Tuhan mau di sini ada kita mempunyai iman yang sempurna. Yaitu iman yang tidak tergantung oleh situasi. Iman yang meyakini bahwa Yesus telah datang untuk berjalan bersama kita karena Dia berjanji, Dialah Allah yang menyertai kita. Jadi kita mempunyai iman yang utuh. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh, tekun beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang harus terus menjiwai dan mewarnai perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari Natal segera akan berlalu. Biasa Natal, pohon Natal segera akan berada di tempatnya kembali di ruang pojok belakang kali ya gitu. Dia menunggu kapan lagi ya gitu. Dia berharap Natal tiap bulan kali kan, tapi ya nggak bisa. Natal cuma setahun sekali, ya kan. Tetapi sukacita Natal dan berita Natal itu harus tetap merasuk di dalam hati sanubari kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan pergumulan yang bisa membuat kita berada di dalam pencobaan. Firman Tuhan meneguhkan iman kita bahwa kita harus tetap berbahagia karena ada Tuhan yang menyertai kita. Janjinya, ya kan? Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Saya berjanji sama Ibu Pendeta, sama pegawai kantor, melayani ya Pak tanggal 29 pagi. Oke, saya penuhi nggak janjinya? Saya penuhi. Walaupun tadi Pak Fritz bilang P1-nya udah begini-begini nungguin, gitu. Saya datang memenuhi janji. Siapa saya ini? Orang berdosa, menepati janji. Apalagi Yesus Allah yang hidup. Dia pasti menepati janjinya. Apa itu janjinya? Akulah juru selamatmu. Aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar. Kau sudah lihat kan itu dalam peristiwa Natal? Ingat, aku akan terus menyertaimu. Mengakhiri tahun ini, berjalan bersamamu di tahun 2025. Aku terus menyertaimu. Mungkin masih akan ada lagi tantangan pergumulan yang kau hadapi. Tapi teguhlah beriman. Karena aku ada bersamamu. Berjalan bersamamu untuk terus membuat hidupmu berkemenangan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kesukaan besar yang kita alami saat merayakan Natal harus terus mewarnai perjalanan hidup kita. Yesus Putra Natal itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, kini dan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menyambut tahun baru, selamat memasukinya dalam keyakinan iman. Dia ada bersama kita senantiasa. Amin. Mari kita hening sejenak menghayati firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita meresponi firman Tuhan tadi dengan pujian Yesus pimpinlah.
Oh, berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Aturlah terus langkah umat-Mu, berilah pertolongan dan supaya pencobaan dan yang pun masuk rumah-Mu. Silakan berdiri, kita satukan hati dengan sekalian orang percaya dan gereja Tuhan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman yang sama berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita merendahkan hati, membawa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami telah menikmati sukacita Natal dan akan mengakhiri tahun 2024 ini, serta siap memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru di tahun 2025. Bapa di surga, kuatkan iman kami, supaya tetap teguh beriman kepadamu, dalam keyakinan iman bahwa Engkau terus menyertai kami, memenuhi janji-Mu sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami sekalian. Apabila kami Tuhan izinkan mengalami tantangan dan pergumulan hidup, kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami lemah, tapi biarlah itu juga menjadi cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi sempurna dan utuh dalam hidup beriman kepadamu. Berkatilah kami semua yang hadir saat ini di rumah Tuhan ini, maupun yang mengikuti ibadah dari tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati dan meteraikanlah firman-Mu di dalam hati sanubari kami. Kami berdoa kiranya persekutuan kami berjemaat di GPIB Jemaat Petrus ini terus diberkati Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Kristi dan seluruh fungsionaris pelayanan yang ada diberkati Tuhan, untuk terus membangun kehidupan beriman jemaat di sini. Bertambah-tambah jumlahnya, bertumbuh-tumbuh imannya, dan kasih persaudaraan semakin dijalin di dalam persekutuan jemaat di sini. Dan bersama-sama dengan jemaat-jemaat GPIB di mana-mana tempat, dan juga gereja Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, diberkati dalam mengemban panggilan pengutusan Tuhan, membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, melakukan pemberitaan dan pekabaran Injil di mana-mana, supaya makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, tergerak untuk percaya dan menjadi pengikut-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan. Kami berdoa juga untuk keberadaan kami di kota Jakarta ini, diberkatilah. Keberadaan kami di Indonesia, diberkatilah Indonesia. Dan biarlah kiranya semua penyelenggara negara di pusat, di daerah, Tuhan tolong agar Roh Kudus-Mu memenuhi mereka dengan hikmat-Mu, menyelenggarakan pemerintahan yang membawa sukacita dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Karenanya kami doakan seluruh penyelenggara negara, baik di bidang eksekutif,
yudikatif, legislatif, aparat TNI dan Polri diberkati Tuhan. Kami berdoa kiranya juga dalam persekutuan kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati. Banyak orang yang mengalami duka cita, bencana alam, mengalami berbagai kesulitan ekonomi, sakit dan hubungan antar personal, antar keluarga yang retak, Tuhan pulihkan di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Kami doakan kiranya juga Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan di jemaat ini ke depan, khususnya hal-hal yang menyangkut usaha-usaha dana supaya tetap terpelihara dalam tim kerja kupon tanda kasih dan juga penyusunan PKA berikutnya. Vikaris yang berada di sini dalam upayanya untuk membentuk diri menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memberkati. Para janda, duda, lansia dan yatim piatu, Tuhan tolong berkati supaya ada penghiburan sejati dan penyertaan Tuhan. Dan kami bersatu hati dengan warga jemaat yang sakit. Kami membawa dalam doa kekasih-kekasih kami. Ibu Leni Purukanangka, Bapak Sandi, Ibu Rose Latumehina, Ibu Ronita Pengaribuan, Saudari Christian Yohanes Purba, Ibu Lisa Tumasoa, Bapak Jawa, Adik Lukas Noya, Bapak Max Sambur, Ibu Seri Ida Silaban Hutagalung, Ibu Asmana Hutagalung Gultom, Ibu Rita Fernandus, Ibu Rini Weseng Sudarsono, Ibu Terry Hilda Widakdo, dan juga Bapak Joni Gunawan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong. Secara khusus kami mendoakan anak-anak dan juga seluruh yang tergabung dalam pelkat-pelkat di jemaat ini. Di pelayanan anak kami doakan adik Karen Soletia Kristi Sahulata, juga Kevin Timothy Eman. Yang ada di pelkat persekutuan teruna kami bawa dalam doa Cerisa Fortuna Finley, Clarissa Silaban. Yang berada di pelkat gerakan pemuda kami doakan Grace Safira Wirya Diharja, juga Immanuel Heriko Masebara. Di pelkat PKP kami bawa dalam doa Ibu Maya Cecilia Martina Perukan, Ibu Mungki Kristina Wardani Ayal. Bapak-bapak yang tergabung dalam pelkat PKB kami doakan Bapak Ronald Stephen Buik dan Bapak Yosef Dian Pahlevi. Dan opa-oma kami yang tergabung di dalam PKLU kami doakan Ibu Diah Edi Kesti Sudarsono dan juga Ibu Irina dalam Baunua. Tuhan tolong mereka semua. Kami membawa doa ini karena kami percaya Tuhan Maha mendengar dan mengasihi kami dan mengabulkan doa-doa kami. Juga doa-doa pribadi yang kami panjatkan dari lubuk hati kami saat ini di dalam keheningan doa kami saat ini. Berkenanlah kiranya atas doa kami. Kami bawa dengan kerendahan hati hanya di dalam satu nama, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharakan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Putra Natal, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pujian solo akan dibawakan oleh kekasih kita Esther Okta. Pujiannya Seperti Yang Kau Ingini.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur hati kami atas berkat yang Engkau berikan melalui kerja dan usaha kami. Kepadamulah kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dipakai untuk menolong sesama. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk pokok-pokok warta sepekan Minggu 29 Desember 2024. Bidang 1 Teologi dan Persidangan Gerejawi. Majelis Jemaat dengan sukacita dan penuh syukur mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak seluruh warga jemaat dan tamu jemaat untuk hadir dalam ibadah Hari Raya Gerejawi sebagai berikut. Ibadah malam akhir tahun pada hari Selasa 31 Desember 2024 jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja GPB Petrus. Ibadah tahun baru pada hari Rabu 1 Januari 2024 jam 9 pagi bertempat di Gedung Gereja GPB Petrus. Bidang 6 Inforkom dan Litbang, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Jeffrey Willem Christian Sompotan atas pelayanan firman pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih disampaikan juga oleh Majelis Jemaat kepada Saudari Esther Okta yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang diberikan jemaat untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat dan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak untuk kembali hadir bersekutu dalam ibadah malam akhir tahun pada Selasa 31 Desember 2024 jam 6 sore. Terima kasih. Silakan berdiri. Pesan pengutusan bagi kita, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Oh
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, jalanilah kehidupan dalam curahan berkat-Nya. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.